Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Amalia. Di sini saya akan menjelaskan inovasi pembelajaran matematika dengan materi pembelajaran individual dengan modul, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran secara berpasangan. Pembahasan pertama yaitu pembelajaran individual dengan modul. Pengertian yang pertama yaitu pembelajaran individual, lebih dikenal dengan istilah individualized learning atau self-instruction, yaitu pembelajaran yang diselenggarakan sedemikian rupa sehingga tiap-tiap siswa terlibat setiap saat dalam proses belajarnya, dengan hal-hal yang paling berharga bagi dirinya sebagai individu. Yang kedua, modul yaitu suatu paket pengajaran yang memuat satu unit konsep bahan pelajaran. Ketiga, pembelajaran dengan modul adalah usaha penyelenggaraan pembelajaran individual yang memungkinkan siswa menguasai satu unit bahan pelajaran sebelum dia beralih ke unit berikutnya. Ciri-ciri pembelajaran dengan modul. Pertama, modul merupakan paket pembelajaran yang bersifat self-instruksional. Kedua, pengakuan atas perbedaan individual. Ketiga, memuat rumusan tujuan pembelajaran secara eksplisit. Keempat, adanya urutan pengetahuan. Kelima, penggunaan berbagai macam media. Keenam, partisipasi aktif dari siswa. Ketujuh, adanya reinforcement langsung terhadap respon siswa. Kedelapan, adanya evaluasi terhadap penguasaan siswa atas hasil belajarnya. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan modul. Pembelajaran dengan modul mengikuti prinsip belajar tuntas yang diberlakukan kepada siswa dengan membolehkan siswa yang telah tuntas belajar atau menguasai bahan pelajaran minimal 75% untuk melanjutkan ke modul berikutnya atau mempelajari modul pengayaan, dan mewajibkan siswa yang belum tuntas belajar untuk mengulang mempelajari modul yang belum dikuasai, sehingga akan mendorong siswa untuk berusaha belajar seoptimal mungkin untuk mencapai target tersebut. Unsur-unsur yang tercakup dalam modul. Pertama, rumusan tujuan pembelajaran yang spesifik dan eksplisit. Kedua, petunjuk guru. Ketiga, lembaran kegiatan siswa. Keempat, lembaran kerja siswa. Kelima, kunci lembaran kerja. Keenam, lembaran evaluasi. Ketujuh, kunci lembaran evaluasi. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dengan modul. Pertama, mempelajari lembar kegiatan siswa. Kedua, mengerjakan tugas pada lembaran kerja. Pada lembaran tugas ini bermacam-macam, seperti ada yang membaca suatu bab dari buku sumber, mengadakan percobaan, atau mengerjakan soal, dan lain-lain. Yang ketiga, mencocokkan dengan kunci lembaran kerja. Yang keempat, mengerjakan lembaran tes. Yang kelima, mencocokkan kunci tes dengan hasil tes. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran dalam modul. Kelebihan yang pertama, memberi peluang kepada siswa untuk maju menurut kecepatan masing-masing. Kedua, memancing motivasi siswa untuk belajar lebih giat sehingga dapat menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih cepat. Ketiga, meningkatkan kemampuan membaca, pemahaman, dan membaca kritis. 4. Terbinanya kebiasaan mandiri dan tidak tergantung kepada bantuan orang lain. Berikutnya, kekurangan yang pertama, peran guru tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh uraian tertulis. 2. Terkuranginya antara personal dalam kelompok atau kelas. 3. Keterampilan menyimak dan berbicara agak terabaikan. 4.
memerlukan biaya besar dalam mempersiapkan modul atau paket belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif. Pengertian. Yang pertama, cooperative learning berasal dari dua kata yaitu kooperatif dan learning. Kooperatif berarti kerjasama dan learning berarti belajar. Jadi, cooperative learning merupakan belajar melalui kegiatan bersama. Yang kedua, yaitu pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, di mana kelompok-kelompok kecil bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Tujuan model pembelajaran kooperatif. Pengembangan pembelajaran kooperatif bertujuan untuk pencapaian hasil belajar, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, kelompok dibentuk dengan siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kedua, siswa dalam kelompok sehidup semati. Ketiga, siswa melihat semua anggota mempunyai tujuan yang sama. Keempat, membagi tugas dan tanggung jawab sama. 5. Akan dievaluasi untuk semua. 6. Berbagi kepemimpinan dan keterampilan untuk bekerja bersama. 7. Diminta mempertanggungjawabkan individual materi yang ditangani. Unsur yang ada dalam pembelajaran kooperatif yaitu mengembangkan interaksi antar sesama sebagai latihan hidup bermasyarakat, saling ketergantungan positif antar individu atau tiap individu punya kontribusi dalam mencapai tujuan, tanggung jawab secara individu, tatap muka dalam proses pembelajaran, komunikasi antar anggota kelompok, dan evaluasi proses pembelajaran kelompok. Berikutnya, prinsip pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada positif independen, artinya adanya saling ketergantungan positif, yaitu anggota kelompok menyadari pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan. Kedua, face-to-face interaction, artinya antar anggota berinteraksi dengan saling berpandangan. Ketiga, individual accountability, artinya setiap anggota kelompok harus belajar dan aktif memberikan kontribusi untuk mencapai keberhasilan kelompok. Keempat, use of collaborative atau social skill, artinya harus menggunakan keterampilan bekerja sama dan bersosialisasi. Agar peserta didik mampu berkolaborasi, perlu adanya bimbingan guru. Kelima, group processing, artinya siswa perlu menilai bagaimana mereka bekerja secara efektif. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada fase 1, yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik. Kedua, menyajikan informasi. Dalam hal ini, guru menyajikan informasi kepada peserta didik dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Fase 3, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kooperatif. Di sini, guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase 4, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Dalam hal ini, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Fase 5, evaluasi, yaitu guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Fase 6, memberikan penghargaan. Guru mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil bekerja individu dan kelebihan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan yang positif. Kedua, adanya pengakuan dalam respon perbedaan individu. Ketiga, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Keempat, suasana kelas yang rileks dan menyenangkan. 5. Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara peserta didik dengan guru.
6. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. Kekurangan pembelajaran kooperatif. Pertama, pendidik harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. 2. Agar proses pembelajaran berjalan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. 3. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 4. Saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Pembahasan berikutnya yaitu pembelajaran secara berpasangan. Pengertiannya, pembelajaran secara berpasangan adalah salah satu model dalam strategi pembelajaran aktif, yaitu strategi di mana merangsang agar siswa menjadi lebih aktif, terlibat, dan peduli dengan pendidikan mereka sendiri. Dalam pembelajaran ini, siswa didorong untuk berpikir, menganalisa, membentuk opini, praktik, dan mengaplikasikan pembelajaran mereka, dan bukan hanya sekedar menjadi pendengar pasif atas apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi, guru benar-benar mengarahkan suasana pembelajaran agar siswa benar-benar ikut menikmati kesungguhan pembelajaran. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran berpasangan. Pertama, membuat rencana secara hati-hati dengan memperhatikan detail berdasarkan atas jumlah tujuan yang jelas yang dapat dicapai. 2. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara aktif dan mengaplikasikan pembelajaran mereka dengan metode yang beragam sesuai dengan konteks kehidupan nyata siswa. 3. Secara aktif mengelola lingkungan belajar agar tercipta suasana nyaman, tidak bersifat mengancam, berfokus pada pembelajaran, serta membangkitkan ide yang pada gilirannya dapat memaksimalkan waktu, sumber-sumber yang menjamin pembelajaran aktif berjalan. 4. Menilai siswa dengan cara yang dapat mendorong siswa untuk menggunakan apa yang telah mereka pelajari di kehidupan nyata. Dalam hal ini disebut penilaian otentik. Bentuk pembelajaran secara berpasangan. Yang pertama ada model pembelajaran mencari pasangan atau make a match, adalah mode pembelajaran yang membutuhkan alat bantu media berupa kartu-kartu yang berisi dengan materi, konsep, atau topik pembelajaran sebagai bahan review. Kedua, mode pembelajaran bertukar pasangan. Mode pembelajaran ini salah satu bentuk dari mode pembelajaran berpasangan yang menyenangkan dan akan membuat siswa senang melakukannya. Terima kasih, cukup sekian untuk pembahasan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.